Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ferdiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 LPTK Universitas Negeri Medan. Saya mengajar guru produktif di jurusan TKR, mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Borno. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk mengawali pelajaran di siang hari ini agar lancar dan ilmu yang kita dapat itu nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, tolong Ketua Kelas Mas Renov untuk memimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, silahkan tak tolong untuk berdiri sebentar. Berdiri, dicek kerapian untuk pakaiannya. Kemudian jika ada sampah yang ada di bawah, kotoran-kotoran, silahkan dibuang di tempat sampah. Sudah? Baik, saya absen terlebih dahulu. Adi Widam, Ardi, Fajar Sofyan, Kevin, Sultan, Okta Bayu, Pondra, Rangga Pemenang, sakit. Oh. Mas, mari kita doakan ya, semoga teman kita Rangga Pemenang agar lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali untuk pelajaran ya. Oke, agar lebih semangat di siang hari ini, biasanya siang kan lemas, biar lebih semangat lagi kita serukan yel terlebih dahulu. TKRU luar biasa. Baik, pelajaran kita di siang hari ini adalah di sistem pendingin. Nah, untuk lebih tepatnya adalah identifikasi gejala kerusakan pada sistem pendingin dan menunjukkan kerusakan pada sistem pendingin. Jadi kelanjutan dari materi di kelas 11. Kalau kelas 11 sudah kan ya sistem pendingin. Sekarang kelanjutan dari kelas 11 adalah materi yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Kemudian saya ada sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian menjumpai mobil mogok di jalan karena kerusakan pada sistem pendingin? Adakah yang pernah mengalaminya? Saya, Pak. Silakan Mas Riko. Saya bersama keluarga pernah pergi perjalanan menuju Sarangan. Di tengah perjalanan terdengar suara ledakan di bagian depan kendaraan. Setelah diperiksa ternyata selang radiatornya pecah. Nah, itu adalah sebuah contoh kejadian yang dialami oleh temanmu. Jadi Sarangan itu kalau tidak salah di daerah pegunungan Mas ya. Tuh. Identifikasinya gimana? Selangnya itu terjadi lepas atau gimana Mas? Pecah, Pak. Pecah. Oh, pecah. Selangnya itu pecah. Selangnya pecah sehingga keluar air radiatornya atau coolant-nya. Bisa juga itu adalah kesalahan dari si pemilik sendiri. Jadi mungkin dari pihak keluarganya Mas Riko ketika mau berangkat itu tidak diperiksa terlebih dahulu di sistem pendinginnya. Dicek dulu apakah mungkin klemnya dari selangnya itu bisa saja kendor atau selangnya itu dalam kondisi sudah lama atau sudah tua, jadi harus diganti, tidak diperiksa. Atau mungkin juga kendaraan sudah lama tapi tidak pernah diperiksa sama sekali, seperti itu. Itu adalah diagnosisnya untuk kerusakan di sistem pendingin seperti itu. Jadi
Seperti itu ya. Hari ini kita harus menentukan, identifikasi dulu untuk menentukan kerusakan pada sistem pendingin. Lanjut. Nah, harapannya untuk motivasi hari ini seperti ini. Hari ini kita belajar mendeteksi gejala kerusakan sistem pendingin dan menentukan kerusakan sistem pendingin. Awalnya sampean masih belum tahu, seperti Mas Riko, belum tahu cara untuk pemeriksaan sistem pendingin, untuk mendeteksi kerusakan pada sistem pendingin, untuk menentukan gejalanya kerusakan dari sistem pendingin, belum tahu. Kendalanya rusak seperti yang tadi diceritakan ketika perjalanan terjadi mogok. Kemudian harapannya setelah nanti sampean bisa selesai pelajaran hari ini, sampean di rumah bisa untuk mendeteksi kerusakan dan bisa menentukan kerusakan pada sistem pendingin. Harapannya seperti itu ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama adalah melalui diskusi dan penggalian informasi, peserta didik mampu mendeteksi gejala kerusakan sistem pendingin sesuai dengan SOP, standar operasional produk, harus sesuai dengan SOP. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan penggalian informasi, peserta didik mampu memperbaiki kerusakan sistem pendingin sesuai dengan SOP. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Jadi sampai pulang, sampai bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian rencana pembelajaran kita nanti menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti saya buat secara kelompok dengan heterogen, kemudian nanti saya berikan permasalahan yang nanti saya tayangkan di sebuah tayangan video. Kemudian bahan ajarnya nanti untuk buku panduannya servis atau praktiknya nanti menggunakan buku Instagram yang sudah ada di mejamu itu kan ya, sudah membawakan ya. Nah itu saya buka di halaman di sistem pendingin. Bisa juga melalui internet, saya boleh buka HP. Di sini ada fasilitas WiFi, silakan digunakan sebaik-baiknya ya. Kemudian di belakang kalian ada 3 unit kendaraan, ada Xpander, kemudian ada 2 Avanza. Itu nanti media yang akan kita gunakan untuk mendiagnosis kerusakan pada sistem pendingin. Nah, nanti di tengah-tengah sama nanti praktek di pemeriksaan sistem pendingin, saya akan menilai dari segi sikapmu, kemudian dari segi keterampilanmu. Kalian aktif enggak ketika praktek? Kalian nanti ketika saya tanya atau ketika nanti ada temannya yang saya bertanya, itu nanti menjawab, saya juga akan menilai ketika sama praktek ya. Dan terakhir nanti di akhir ada penugasan secara individu. Secara individu di akhir pelajaran nanti ada penugasan secara individu ya. Baik, silahkan untuk video ini diamati, dicermati. Ini merupakan permasalahan yang akan dikerjakan di siang hari ini di pelajaran sistem pendingin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang terjadi pada tayangan video tadi? Nah, mesinnya meledak. Permasalahan yang terjadi apa, Mas? Mungkin terjadi kerusakan pada sistem pendinginnya, Pak. Karena mesinnya terlalu panas sehingga mesin meledak. Oke, bisa juga seperti itu. Jadi intinya
di sistem pendingin itu merupakan komponen penting di sebuah kendaraan. Jadi sistem pendingin itu adalah mendinginkan mesin serta untuk mencapai temperatur kerja mesin dan menjaga di temperatur kerja mesin. Yang intinya sistem pendingin itu sangat penting sekali di kendaraan dan butuh yang namanya perawatan dan pemeriksaan secara berkala. Jika tidak ingin hal-hal yang diinginkan terjadi, contoh seperti temanmu tadi Mas Riko, dan contoh seperti yang video yang sudah ditayangkan tadi ya. Baik Mas, sekarang saya buat secara kelompok, didengarkan terlebih dahulu. Kelompok ini nanti saya bentuk secara hidrogen, maksudnya apa? Jadi isi dari kelompok itu nanti siswa yang mempunyai kemampuan yang merata. Dalam artian nanti sebuah kelompok jika ada temannya yang ada yang kurang bisa ataupun ada yang bisa, jadi tak oplos jadi satu. Jadi tidak ada yang pintar-pintar sendiri, kemudian yang kurang pintar kumpul sendiri, tidak. Tapi semuanya kemampuan saya ratakan. Jadi biar bagaimana temanmu nanti yang tidak bisa, nanti diajari temannya yang lebih bisa. Jadi semuanya nanti jadinya lebih mampu dan bisa untuk mempelajari materi di siang hari ini. Oke, seperti itu ya. Harapannya tidak ada yang tertinggal pelajaran. Tuh. Kelompok yang pertama itu nanti ada Sultan. Jadi yang nomor 1 itu adalah ketua kelompoknya. Kelompok pertama ada Sultan, Adif, Fajar, Ardi, Kevin sama Bayu. Ada anaknya ya. Kemudian kelompok 2 ada Renov, Pondra, Randy, Riko, Rian, Rizal dan Septian. Ada anaknya? Oke. Yang 3 ada Zafa, Sandi, Sony, Surya, Siva, Wisnu dan Aris. Nah, tolong untuk kelompok yang sudah saya bentuk di sini nanti ditata bangkunya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Monggo Mas, silakan ditempukkan untuk bangkunya, dibuat sebuah kelompok kecil. Ayo mulai ditata sesuai dengan kelompoknya ya. Sudah? Jika sudah, minta tolong untuk perwakilan ketua kelompok maju untuk mengambil lembar LKPD-nya. Ayo Mas, ketua kelompok maju. Silakan diambil. Kelompoknya siapa? Kamu belum? Iya. Piro? 4, 5. Pasti. Silakan dibagi dengan teman-teman kelompok masing-masing. Jangan lupa diisi kelompok berapa, namanya siapa, kelas berapa, diisi, dilengkapi dulu. Jika sudah, silahkan dipelajari untuk lembar LKPD-nya. LKPD-nya dibaca, dipelajari dengan teman satu kelompoknya terkait dengan permasalahan yang sudah ada di lembar LKPD. Saya kasih waktu 5 menit untuk mempelajarinya dan sampai nanti bisa membuka di buku panduan yang sudah kalian bawa, dan bisa juga sampean buka HP, dicari di internet sebagai bahan literasinya. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, sudah ya? Sudah dipelajari? Baik, jika sudah dipelajari di lembar LKPD-nya, sekarang saya bagi untuk masing-masing kelompok yang sudah ada di kelompoknya ya. Nanti yang kelompok 1 berada di mobil Expander sana, kemudian kelompok 2 ada di mobil Avanza Silver, kelompok 3 berada di Avanza hitam. Didengarkan,
Untuk alatnya sudah ada di masing-masing depannya mobil ya. Jadi tidak perlu sama nanti untuk pinjam alat ke teman kelompok sebelah. Paham ya? Nah, kemudian di masing-masing kendaraan tersebut sudah saya trouble. Ada permasalahan yang saya berikan di 3 kendaraan tersebut. Jadi silakan sampai temukan untuk permasalahannya. Ya. Sesuai dengan pelajaran kita hari ini adalah mendeteksi gejala kerusakan sistem pendingin dan menentukan kerusakan pada sistem pendingin. Oke. Silakan dilakukan untuk pemeriksaan dan diagnosis kerusakannya. Monggo, silakan Mas sana. Ada yang mengalami kesulitan? Aman ya? Oke, dilanjut. Hasil pemeriksaannya nanti ditulis di lembar LKPD, jangan lupa. Mas, coba dicek actuation testnya pakai scan. Mas, minta tolong untuk actuation testnya, Mas Java. Lihat sini. Ke location, Masuk ke Daihatsu. Kita oke, tunggu. Oke, terus. Lanjut. Erios. Terus K3VE. K3VE All system sudah menyala kontaknya. kunci kotak on sudah? Sudah. Lanjut ke FV, Masuk ke EV, ke actuation test, terus ke cooling fan. Mas, kipasnya nyala apa enggak? Oh, belum. belum Without monitoring. Nyala ya? Oke, menyala. Di off kan lagi. Oke. Berarti kipasnya dalam kondisi normal. Tidak ada masalah. Oke. Udah. Dilanjut lagi pemeriksaan yang lainnya. Bisa, Mas? Bisa, Pak. Turun? Turun, Pak. Oke, turun. Berarti terjadi kebocoran kebocoran pada radiator. Oke. Ditulis hasilnya di lembar KPD, dibuat kesimpulan. Saya kan Mas, di masing-masing kendaraan itu sudah saya kasih trouble. Jadi silakan dicari trouble tersebut. Kurang 5 menit lagi, segera untuk diselesaikan. Di clear fault, ya betul. Oke Mas, sepatunya sudah habis. Silahkan
Dikembalikan lagi alatnya sesuai dengan tempatnya semula, ditata yang rapi, kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing sesuai dengan kelompok. Sudah? Jika sudah, silakan untuk dilengkapi di lembar LKPD-nya yang belum terisi dengan diskusi kelompok, karena nanti per kelompok nanti akan maju satu persatu untuk memaparkan hasil dari diskusi dan pemeriksaan yang sudah dikerjakan. Silakan untuk dilengkapi, didiskusikan dengan kelompoknya. Sudah? Siap untuk tampil ke depan? Oke. Siapa yang mau maju duluan? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yafa Mirza Maulana, mewakili kelompok 3 yang akan mempresentasikan pemeriksaan aktuation tes cooling fan yang akan dibacakan dari teman saya Wisnu dan Siva. Pemeriksaan actuation tes cooling fan atau kipas radiator menggunakan scanner. Hasil pemeriksaan: ketika kunci kontak on, cooling fan menyala, namun ketika melakukan actuation tes, cooling fan bisa menyala dan bisa dimatikan menggunakan scanner. Kesimpulannya, cooling fan dalam kondisi baik. 2. Pemeriksaan sirkulasi sistem pendingin dalam mesin menyala. Hasil pemeriksaan aliran coolant pada sistem pendingin lancar, tidak terlihat sumbatan pada aliran sistem pendingin, tetapi engine lamp menyala ketika mesin dihidupkan. Kesimpulannya, sirkulasi coolant pada sistem pendingin lancar, namun harus diperiksa lebih lanjut menggunakan scanner karena engine lamp menyala pada saat mesin hidup. Dan yang ketiga, pemeriksaan engine coolant temperatur menggunakan scanner. Hasil pemeriksaan: setelah dilakukan scan, muncul DCC engine coolant trouble. Kesimpulannya, terjadi trouble pada sensor ECT engine coolant temperatur dan harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada sensor ECT engine coolant temperatur. Sudah? Sudah. Berarti dari kesimpulannya ada berapa yang trouble? Di mobil Avanza? 2, Pak. 2. Ya. Ada 2 trouble yang apa aja? DCT sama ECT. Apa? ECT ECT sama DTC. sama DTC-nya. Iya. Oke, silakan aplaus untuk temanmu, Mas. Oke, silakan duduk. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah teman kelompok yang lainnya juga sudah memaparkan hasilnya, sekarang kita analisis dan evaluasi masalah yang sudah terjadi di masing-masing kendaraan yang sudah kalian periksa. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti silakan berpendapat, atau nanti mau ada yang menyanggah silakan, atau ada yang memberikan masukan terkait dengan pemaparan dari hasil temanmu yang sudah presentasi di depan. Oke ya, silakan diskusikan dengan teman kelompokmu. Kemudian nanti silakan ditanyakan kalau ada yang ditanyakan dengan kelompok yang lainnya. Dan kelompok yang ditanya harus juga menanggapinya. Oke, silakan untuk diskusi terlebih dahulu. Jika ada yang ingin menyampaikan pendapat atau masukan, silakan. Silakan Mas Renov. Saya ingin bertanya kepada Kelompok 3, jika cooling fan yang terus-menerus pada kunci kontak on, jika dibiarkan apa yang terjadi? Ya, saya jawab dari perwakilan kelompok 3. Kerusakan yang terjadi motor cooling fan akan rusak karena berputar terus yang mengakibatkan motor cooling fan-nya terbakar. Oke. Apakah betul? Oke, ya. Jadi kalau sampai kunci kontaknya on tetapi kipasnya menyala terus, betul Mas Zava. Jadi bisa saja nanti kalau putar terus motornya bisa terbakar.
terbakar motor cooling fan-nya, akhirnya tidak bisa berputar lagi. Oke, aplaus untuk Mas Zafa, betul sekali jawabannya. Ada lagi yang tanyakan kelompok yang lain? Oke, silakan. Wah, ganti-gantian nih. Serang-serangan nih. Bertanya kelompok berapa, Mas? Saya Siva dari kelompok 3. Mau bertanya ke kelompok berapa? Mau bertanya ke kelompok 1. Oh, kelompok 1. Silakan. Mas Zafa. Hasil diagnosis kerusakan pada sistem pendingin kelompok 1 menyampaikan bahwa sensor ECT dan cooling fan menyala terus. Apakah ada berkaitan kerusakan sensor ECT dengan cooling fan yang menyala terus? Silakan kelompok 1, Mas Sultan jawab. Memang benar ada kaitannya. Jika ECU rusak, jika sensor ECT rusak, berarti tidak bisa mengirim sinyal ke ECU, sehingga ECU memberikan perintah untuk cooling fan menyala terus menerus supaya tidak terjadi overheating pada engine. Oh, oke. Jadi pertanyaan tadi apa, Mas? Tadi pertanyaannya dari Mas Siva. Hasil diagnosis kerusakan pada sistem pendingin kelompok 1 menyampaikan bahwa sensor ECT dan cooling fan menyala terus. Apakah ada berkaitan? Oke, berarti ya paham. Kalau ECT-nya sensornya itu rusak, apakah ada kaitannya dengan cooling fan-nya yang berputar terus menerus? Jawabannya Mas Sultan tadi ada kaitannya karena ECU diagnosis apa tadi jawabannya Mas Sultan? Jika sensor ECT rusak, berarti tidak bisa mengirim sinyal ke Oh, ECU. berarti kalau ECT-nya rusak tidak bisa memberikan sinyal ke ECU. Betul. Jadi Mas, saya jelaskan ya. Betul jawabannya dari Mas Sultan, mungkin saya lengkapi. Kalau ECT-nya itu sensor ECT atau engine coolant temperaturnya itu rusak, ketika kunci kontak on, cooling fan pasti akan langsung menyala tanpa engine menyala. Kenapa? Karena sensor ECT itu tidak bisa mengembalikan sinyal ke ECU, sehingga ECU beranggapan bahwa sensor ECT itu memang rusak. Dan kendaraan sekarang tidak boleh istilahnya jangan sampai kendaraan itu overheating. Bagaimana caranya? Disuruhlah yang namanya aktuator cooling fan itu untuk menyala terus menerus. Tetapi ketika kunci kontak on dan menyala, apakah lemnya itu menyala? Menyala kan dia pasti? Iya, pasti menyala. Kenapa? Berarti terdeteksi adanya kerusakan pada sensor. Entah itu sensornya tidak tahu kita. Makanya harus diperiksa terlebih dahulu. Oke, ada lagi pertanyaan selain dari kelompok 3, kelompok 1? Sudah ya? Oke. Baik Mas, mungkin ada yang bisa menyimpulkan atau membantu saya menyimpulkan dari hasil praktik untuk mendiagnosis pendeteksian untuk kerusakan sistem pendingin dan menentukan penyebab kerusakan pada sistem pendingin. Monggo silakan, ada enggak yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan Mas. Saya siapa? Jafa Mirza Maulana dari kelompok 3. Saya akan mau menyimpulkan ada 3 diagnosis kerusakan pada sistem pendingin. Yang pertama, kerusakan pada sensor ECT. Gejala kerusakan adalah cooling fan menyala terus meskipun kunci kontak on, mesin mati. Yang kedua, tutup radiator rusak. Gejala kerusakan coolant pada radiator cepat habis. Yang ketiga, volume coolant radiator kurang. Gejala yang kerusakannya temperatur mesin cepat panas melebihi batas standar. Oke, baik, aplaus untuk Mas Zafa. Terima kasih Mas Zafa sudah menyimpulkan. Jadi 3 engine yang sudah saya trouble itu ada 3 ya. Ada 3 trouble-nya, setiap engine ada 3 trouble-nya. Yang pertama itu adalah trouble di sensor ECT, kemudian trouble di tutup radiator, kemudian yang ketiga adalah coolant yang ada di radiator itu kurang tuh. Oke Mas, mungkin sudah paham semua atau ada yang ingin tanyakan setelah kita menyimpulkan? Ada yang bertanya? Silakan Mas Andi, ada yang kurang jelas? Kapan waktu untuk melakukan pemeriksaan sistem pendingin? Nah, ini. Jadi ini ada katanya dengan tamumu tadi ya, dari pengalaman pribadinya Mas Riko tadi. Kapan waktu untuk melakukan pemeriksaan di sistem pendingin? Nah, jadi sistem pendingin itu diperiksa ketika kita mau
perjalanan jauh. Ketika kita mau menggunakan kendaraan, mau perjalanan jauh, kita harus memeriksa kendaraan tersebut, entah itu dari ban, kemudian di coolant radiatornya, kemudian di selang radiatornya, kemudian coolant yang ada di reservoir tanknya untuk di sistem pendingin. Tapi secara servis berkala sesuai dengan standar produknya, SOP-nya, biasanya pabrikan itu melakukan pemeriksaan sistem pendingin itu sekitar 20.000 km, nanti barulah kendaraan tersebut harus dilaksanakan untuk pemeriksaan di sistem pendingin. Seperti yang saya laksanakan tadi, menggunakan radiator cap tester, kemudian di scan, dicek untuk coolantnya dan lain sebagainya seperti yang sudah kita praktekkan. Seperti itu Mas ya. Oke, jadi berdasarkan dari hasil penilaian yang sudah saya dapat, ketika sampai mulai dari tadi melakukan praktik di sana untuk sistem pendingin, pemeriksaan sistem pendingin, kemudian memaparkan hasilnya sampai tadi berdiskusi kelompok dan istilahnya ada tanggapan, ada tanya jawab ya, sudah saya nilai dan saya nilai secara global kelompok yang menurut saya, yang berdasarkan penilaian saya itu bagus adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang lain jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kelompok 3 banyak yang bertanya. Ya betul ya? Banyak yang bertanya, banyak yang aktif. Yang sedangkan yang kelompok yang lainnya masih kurang aktif. Semoga untuk pertemuan berikutnya sama bisa lebih aktif lagi. Mas, khususan untuk kelompok 3 nanti silahkan nanti bisa beli makan di kantin, bilang Pak Ferdi yang membayari. Oke, terus Mas ya. Oke. Baik, jadi setelah ini nanti sampean saya berikan tugasnya nanti secara individu yang sudah saya kirim di grup WA. Silakan dikerjakan tugasnya di rumah. Maksimal pengirimannya adalah jam 9 malam. Ya, jam 9 malam harus sudah selesai. Terkait dengan apa? Terkait dengan materi di siang hari ini. Cukup jelas ya? Nah, besok pada pertemuan berikutnya materinya adalah melakukan perbaikan di sistem pendingin. Jadi kelanjutan dari diagnosis atau menyebab kerusakan dari sistem pendingin. Minta tolong untuk lembar LKPD-nya dikumpulkan kembali ke saya, perwakilan kelompok, ketuanya. Karena itu nanti yang dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan pada pertemuan berikutnya. Kelompok berapa ini? 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih banyak sudah melaksanakan belajar dengan baik, sudah aktif. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapat barokah dan bermanfaat di kemudian hari. Silahkan disiapkan untuk doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.